dipindahkan ke rumah Pak Yono dalam rangka pernikahan mengantar dengan bacaan-bacaan tahlil tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca Yasin. Mudah-mudahan pernikahan nanti dan resepsinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Nikah adalah dalam bahasa Al-Quran mitsaqun ghalidha, kepercayaan yang berat. Anak kita lepas setelah dari mulai dalam kandungan sampai dia lahir, sampai kita rawat, sampai kita lepas, itu berat. Tanggung jawab sudah tapi selesai. Tanggung jawab selesai orang tua ketika putrinya telah menikah, dan tanggung jawabnya beralih ke suaminya. Jadi nanti waktu akan dikatakan pinjam serah terima jabatan. Tadinya jabatannya dipegang oleh orang tua, langsung saat setelah mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya bulan dengan mas kawin tunai, itu sudah beralih tanggung jawab suami. Kita sebagai suami tentu tidak tanggung jawab besar. Anak orang kita ambil, jangan dibiarkan. Artinya kita coba lihat, saya ingin melihat dari beratnya, ya, perjanjian yang berat, mitsaqun ghalidha, perjanjian dan akad nikah yang berat. Ada 3 Al-Quran menerangkan tentang mitsaqun ghalidha. Pertama, orang Bani Israel ketika disuruh mengamalkan Taurat, suruh ibadah, nggak mau, menolak. Itu masalah mitsaqun ghalidha, perjanjian yang berat. Dan termasuk nikah juga termasuk perjanjian berat. Akad nikah ucapannya apa enteng, ya, udah pada apal. Walaupun kalau baru-baru mah nggak apa. Saya waktu nikah 3 kali gak jadi dulu. Padahal saya di pesantren juga sering ngomong ceramah kalau mana-mana. Bila nikah 3 kali gak jadi, malu-malu dikit ya. Jadi tapi sekarang ada bantuan bacaan, dulu nggak ada bantuan bacaan. Tulis. Baik. Saya ingin sedikit menerangkan tentang beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Pertama tadi sudah bahwa pernikahan, akad nikah, serah terima jabatan dari orang tua kepada suaminya. Yang kedua, nikah dan pernikahan dan perkawinan itu disebut dalam akad. Ya bulan, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian. Aku nikahkan dan aku kawinkan. Bahasa Arabnya ankahtuka wa zawwajtuka. Apa makna ankahtuka? Nikah. Wa zawwajtuka, zawj itu pernikahan, perkawinan. Dalam bahasa Arab, nikah itu adalah penyatuan lahir batin antara calon suami dan calon istri. Menjadi suami istri itu disatukan. Penyatuan itu bukan hanya persatuan, penyatuan lahir batin. Kalau persatuan mungkin lahirnya doang bersatu. Tapi penyatuan nikah itu lahir batin. Kalau persatuan di mana persatuan lahir ya saja, bahaya pernikahan. Nanti pada orang munafik, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau duga dia bersatu, sama-sama bareng, tapi hatinya berpecah belah. Yang satu malor, yang satu ngidul.
Jadi nikah itu spesial di Trisakti. Saya nikah itu karena menyatukan saya dan istri saya dan suami saya dalam lahir dan batin. Tidak hanya lahiriah saja, tapi juga batinnya. Kalau lahiriahnya ya lama-lama habis, biar cantik banget juga tua atau kompong perot juga ada. Tapi kalau batinnya dia mencintai dengan batin, itulah nikah lahir batin. Walaupun dia dua kayak apapun, batinnya tetap mencintainya. Lahir batin. Nah, yang disebut zaud atau saya nikahkan, saya kawinkan, kawin itulah kebersamaan. Zaud itu kebersamaan. Jadi membina rumah tangga suami istri harus sama-sama. Jangan saling mengandalkan. Suami mentang-mentang dia yang kerja, ada ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami itu pemimpin bagi perempuan. Dia pemimpin. Coba perhatikan, pemimpin itu adalah pemimpin kalau dia benar yang adil, namanya pemimpin. Ini mentang-mentang pemimpin, istri disuapanya, ini gue pemimpin, harus nurut, tidak bisa. Namanya pemimpin harus adil, harus bijaksana, ini bukan bijaksana doang, bijaksana. Nah itu adil, itu artinya qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau dalam ayat ini suami-suami adalah pemimpin bagi istri-istri. Namanya kepala keluarga. Nah, sebagai kepala keluarga dia harus adil. Dan hal yang paling penting pertama adalah keadilannya. Dia harus, si suami harus memenuhi kebutuhan istri. Saling punya hak. Istri punya hak, suami punya kewajiban. Suami punya hak, istri punya kewajiban. Dan yang didahulukan adalah kewajiban suami terhadap istri, haknya. Itu Al-Quran. Al-Quran menyuruh itu. Dahulukanlah hak istri, jangan hak suami, jangan minta hak dulu kita. Dahulukan hak. Apa hak istri terhadap kewajiban suami? Nafkah pertama. Suami kewajiban memberi nafkah yang menjadi hak utama bagi istri. Nah nanti kalau dia sudah diberikan nafkah, maka si istri punya kewajiban memenuhi hak suami, harus taat sama suami. Karena sudah diberikan haknya, maka si istri juga berkewajiban memberi kepada suaminya, saling memberi. Gitu. Jangan merasa paling dalam keluarga ya, saya paling ini, saya tidak. Semua sama, satu sama lain. Itu namanya kebersamaan, zaud, atau dalam bahasa Indonesia kawin. Itu kebersamaan. Ya seperti kita main badminton lah, double. Kadang-kadang nanti kita di depan, yang satu di belakang, satu bergantian depan belakang. Kalau dia lagi di lob jauh, yang satu belakang satu di depan. Kalau dicopot depan, udah di situ gitu ya. Kalau di belakang semua, kalau ke depan kalah. Jadi kalau double main itu raket beradu-beradu gak ada masalah, dan patah. Rumah tangga pasti ada clash, ada perbedaan pendapat. Karena apa? Karena dari mana-mana baru ketemu di situ. Allah yang menciptakan itu perkawinan. Itu tadinya di mana-mana nggak kenal, nggak tahu jadi satu. Wah ini bahaya kalau nggak tahu pengertian dalam pengertian. Dan kalau masih pacaran, wah udah indah semua, nggak ada yang nggak indah. Kalau nggak paham, nggak ada saling pengertian, pas nikah kok kayak gini, jangan begitu. Pengertiannya tetap harus ada, saling memberi, saling menerima, tidak menjadi monopoli siapa yang paling besar, siapa yang tidak, yang paling kuasa atau yang tidak kuasa. Itu untuk nikah, dan jadi aku nikahkan kau dan aku kawinkan, berarti aku satukan kau lahir batin dengan suamimu.
dan aku jadikan kau bersama-sama dengan suamimu untuk saling mengerti satu sama lain. Itu makna hakiki dari pernikahan. Makanya pernikahan disebut acara pernikahan yang sakral, yang sangat penuh dengan ikhlas. Ini ibadah, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah paling nikmat kan nikah. Ibadah pergi haji capek. Nah, ini ibadah, niatkan ibadah untuk pertama mengembangkan umat Nabi Muhammad SAW, dan kedua jauh dari zina. Sebab hubungan laki perempuan, suami laki perempuan itu zina kalau belum akan nikah, dan dihalalkan kalau sudah akan nikah. Tidak itu cuma saya terima nikahnya udah halal, sebelumnya haram. Maka disitulah kemudian kita menikah, itu urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebagai pengantar.